Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 14 Desember 2022. Kita merayakan peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, imam dan pujangga gereja. Yohanes dari Salib lahir di Spanyol pada 24 Juni tahun 1542. Dalam bahasa Spanyol, namanya disebut Juan de la Cruz. Pada usia 25 tahun, Yohanes ditabiskan menjadi seorang imam Karmelit. Pada tahun itu juga ia dipertemukan dengan Santa Teresa dari Avila yang mengajaknya ikut serta dalam gerakan pembaharuan Ordo Karmel. Mereka berjuang memperbaharui spiritualitas Ordo Karmel agar kehidupan membiara semakin suci dalam doa dan mati raga yang ketat. Mereka mengalami tekanan dan tantangan dari rekan-rekan sesama Karmelit, seperti dipermalukan, diculik, dipenjara, dan lain-lain. Pada suatu malam di bulan Desember tahun 1577, Yohanes dari Salib mendapat karunia ilahi berupa pengalaman mistik yang membuatnya mampu mengubah kidung-kidung dan memperoleh hikmat pengertian yang luar biasa dalam memahami ajaran Kristus. Pengetahuan ini kemudian ditulis dalam buku-bukunya yang terkenal seperti Malam Gelap Jiwa, Mendaki Gunung Karmel, dan Madar Rohani. Yohanes dari Salib wafat pada tahun 1591 di usianya yang ke-49. Ia merupakan salah satu mistikus terbesar dalam sejarah gereja. Karya-karyanya sangat menggugah hati bagi siapa saja yang merindukan Tuhan dengan segenap hati. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 7 ayat 19 sampai dengan 23. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyaringkanlah suaramu, hai pembawa kabar baik. Lihat Tuhan Allah datang dengan kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yohanes memanggil dua orang muridnya dan menyuruh mereka berkata kepada Yesus, "Tuhankah yang ditunggu kedatangannya? Atau haruskah kami menantikan seorang lain lagi?" Ketika dua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuhankah yang ditunggu kedatangannya? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tidak semua orang tahu membedakan mana barang asli atau KW. Biasanya kalau ragu, saya selalu bertanya, "Bener nih bang, barangnya ori, ada garansinya enggak?" Kalau penjualnya bisa meyakinkan saya dan garansinya sungguh terjamin, maka saya akan percaya kalau barang itu ori dan jaminan mutu. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini istimewa dan telah kita renungkan minggu kemarin. Dikisahkan Yohanes Pembaptis mengutus dua orang muridnya untuk bertanya kepada Yesus, "Apakah Tuhan yang ditunggu kedatangannya? Atau haruskah kami menantikan seorang lain lagi?" Yohanes minta diyakinkan, apakah sungguh Yesus yang dinantikan oleh Israel atau bukan? Yesus menjawab, penantian itu bukan sekedar dengan kata-kata, namun dengan karya-karyanya yang nyata. Ia bersabda, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir,
orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Inilah jawaban atas penantian Israel akan datangnya Sang Mesias. Jawaban yang disertai dengan jaminan kesembuhan, pemulihan, kabar baik yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka yang percaya. Maka di akhir firman Yesus bersabda, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, masa Advent adalah masa penantian. Dan penantian kita akan Natal hadirnya Sang Juru Selamat sudah di depan mata. Berbahagialah orang dan tidak menjadi kecewa ketika percaya dan menerima Tuhan dalam hidup. Mari kita sambut datangnya Mesias yang kita nanti dengan percaya dan dengan hati yang bersih. Agar apa yang disabdakannya sungguh menjadi kebenaran dalam hidup kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.